Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lori Miftahtur Noviroh dari kelas RA3 dengan NIM 8266210126. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan filsafat dalam pendidikan. Guru ikan lele, simak sampai habis ya, Le. Baik, saya akan membacakan pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pemahaman tentang kehidupan. Dalam konteks ini, filsafat memiliki peran yang sangat krusial karena ia menyediakan landasan pemikiran yang mendalam untuk memahami tujuan dan esensi pendidikan. Pendekatan filsafat dalam pendidikan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap konsep-konsep seperti pengetahuan, nilai, etika, dan pembentukan manusia yang utuh. Filsafat pendidikan tidak hanya sekedar teori atau wacana akademik, melainkan merupakan dasar bagi pengembangan kurikulum, metode pengajaran, serta orientasi moral dan sosial dalam pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, pendidik dapat mengeksplorasi cara-cara baru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pendekatan filsafat dalam pendidikan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan cara pandang dalam menjalani kehidupan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih beradab. Mungkin kalian bertanya-tanya teman-teman ya, apakah pendekatan filsafat dalam pendidikan itu? Ya, gini jawabannya, pendekatan filsafat dalam pendidikan mencakup berbagai pandangan dan teori yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara pendidikan dan nilai-nilai filosofis. Dalam buku Filsafat Pendidikan dari Teori ke Praktik yang ditulis oleh Sujianto pada tahun 2012. Pendekatan filsafat dalam pendidikan dibahas melalui beberapa perspektif. Nah, teman-teman, di sini pendekatan filsafat dalam pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada idealisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga ada pragmatisme, yang terakhir ada eksistensialisme. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu idealisme. Apa sih filsafat idealisme itu? Nah, filsafat idealisme adalah pandangan yang mengutamakan ide, konsep, dan nilai-nilai yang bersifat abstrak, serta aspek utama dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, idealisme berfokus pada pengembangan aspek spiritual dan moral individu, serta penanaman nilai-nilai yang lebih tinggi dalam diri peserta didik. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai idealisme dalam filsafat, khususnya dalam pendidikan. Yang pertama, ada konsep utama idealisme. Realitas sebagai dunia ide. Dalam idealisme, realitas tidak hanya terbatas pada dunia fisik yang dapat dilihat dan dirasakan, tetapi juga pada dunia ide dan pikiran filsuf seperti Plato menyatakan bahwa dunia ide atau bentuk adalah realitas sejati, sementara dunia materi hanya bayangan atau salinan dari dunia ide tersebut. Terus ada kebenaran sebagai abstrak. Kebenaran dianggap sebagai suatu yang bersifat mutlak dan ideal, bukan yang relatif atau terikat pada pengalaman fisik. Oleh karena itu, pendidikan dalam pandangan idealis lebih berfokus pada pembelajaran yang membawa peserta didik kepada pemahaman tentang nilai-nilai moral dan intelektual yang lebih tinggi. Yang kedua, ada implikasi idealisme dalam pendidikan. Tujuan pendidikan. Dalam pandangan idealisme, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional, penalaran, dan pencarian kebenaran dalam diri siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.